Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam mapel tematik. Hari ini saya akan membahas terkait dengan dampak plastik. Plastik sudah bertebaran dimanapun. Di sekolah kita pun kadang ketika kalian sekolah itu sampai tempat sampah itu penuh dengan plastik. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengurangi? Kita perlu belajar. Oke, kita lihat slide-nya berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, anak sekalian. Hari ini kita belajar terkait dampak dari benda-benda plastik. Apa saja cara kita menguranginya dan dampak negatif dari benda-benda plastik yang sering kita gunakan? Kita lihat slide selanjutnya. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu banyak sekali yang mengandung dari bahan-bahan plastik. Contohnya kantong plastik. Setiap kita beli pasti kita akan dapatkan kantong plastik ataupun botol minum yang sekali pakai yang sering kita gunakan. Apakah itu berbahaya buat diri kita atau orang lain? Kita akan lihat lagi slide selanjutnya. Mengapa banyak benda-benda di rumah kita yang terbuat dari plastik? Ataupun benda-benda yang sekitar di luar kita banyak yang dipergunakan dengan menggunakan bahan plastik, tentunya karena bahan itu tentunya lebih mudah dan lebih ringan ataupun mudah dibentuk, sehingga banyak sekali orang-orang yang menggunakan plastik sebagai alat atau medianya. Tentulah kalau kita sudah sering menggunakan benda-benda plastik, kita harus tahu juga apakah ada dampak dari penggunaan plastik yang kita gunakan. Pertama, dampak negatif dari plastik yang sering kita gunakan. Yang pertama, dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, kalau terus-menerus dipakai dan dibuang dengan sembarangan akan menimbulkan banjir. Yang ketiga, kalau kita buang sembarangan di tanah dan sebagainya akan menurunkan kesuburan tanaman. Dan yang keempat, jelas akan mencemari daripada air. 5 cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama adalah membawa tas sendiri jika berbelanja. Jika kita belanja di toko-toko atau dimanapun berada, pasti kita akan mendapatkan tas atau kantong plastik. Oleh karena itu, lebih amannya untuk menguranginya kita bawa kantong plastik sendiri. Yang kedua, membawa kotak makan sendiri. Sudah menjadi kebiasaan kita dan orang-orang lain mungkin, yaitu ketika kita makan dengan menggunakan kantong plastik, sehingga kita selesai makan, kita buang dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk menambah daripada polusi atau bahaya daripada penggunaan plastik. Yang ketiga adalah penggunaan tisu. Yang keempat, menggunakan produk dengan yang dikemas dengan beling atau kaca. Yang kelima, membawa botol minum sendiri. Ini adalah 5 cara mengurangi daripada sampah plastik yang banyak sekali beredar di tengah-tengah kita. Cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengurangi dampak plastik yaitu dengan gerakan 4R. 4R yang pertama, adalah reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce itu mengurangi sampah yang kita hasilkan. Contohnya dengan membawa bekal makanan yang kita gunakan dengan kotak makanan yang bisa kita gunakan selalu, tidak langsung dibuang. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Contohnya menggunakan kembali plastik belanjaan untuk membawa barang selanjutnya. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang barang. Contoh gelas plastik bekas diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Yang kelima, replace, mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali. Contohnya mengganti styrofoam dengan kotak makanan. Ini salah satu juga cara untuk mengurangi dampak dari plastik. Banyak sekali hasil daur ulang sampah plastik yang bisa kita jadikan sebagai solusi untuk mengurangi sampah dari plastik.
Gambar-gambar ini adalah salah satu cara atau media yang dapat digunakan untuk mengurangi daripada penggunaan plastik yang berlebih. Dari sini kita bisa mengambil hikmah duniawinya. Benda-benda dengan bahan plastik memiliki kelebihan memang, keringan, tidak tembus air, murah, dan sebagainya. Karena itu banyak yang menggunakan bahan plastik. Kegiatan mendaur ulang sampah merupakan bentuk kepedulian terhadap bumi kita tercinta. Hal ini merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila, yaitu cinta tanah air. Agar alam ini terpelihara dan terhindar dari pencemaran, maka kurangi penggunaan plastik. Kemudian lakukan daur ulang sampah agar dapat dimanfaat kembali. Daur ulang sampah diawali dengan pemilihan sampah di lingkungan rumah kita semuanya. Dari sini kita bisa mengambil hikmah, dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan adalah suatu bentuk kewajiban setiap manusia yang tercantum dalam surat Al-Qasas ayat ke-7, yang artinya adalah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke sekalian, itulah materi terkait dengan dampak dari penggunaan plastik. Semoga kita dapat menghindari dan mengurangi daripada bahaya atau dampak penggunaan plastik. Terima kasih anak sekalian. Setelah ini ada 5 soal yang kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Oke, alhamdulillah sama-sama telah mendengar dan belajar terkait dengan dampak dari plastik. Kita telah belajar, setelah ini kita bisa amalkan bagaimana caranya kita mengurangi bahaya dari plastik itu. Nah, karena itu kalau kita cuma belajar saja tanpa mengamalkan, maka niscaya tetap sampah akan bertebaran dimanapun berada. Nah, karena itu siap untuk mengamalkan dan siap untuk memberikan pelayanan kepada bangsa ini dengan terbaik. Setelah itu terima kasih anak sekalian telah bersama dengan Ustaz Taufik. Semoga hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafatul majlis abada. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.